Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Perang Rusia dan Ukraina kini memperlihatkan pola yang semakin tajam. Ini bukan lagi sekedar benturan pasukan di garis depan. Serangan mulai diarahkan ke titik-titik paling vital, dari langit Kiev, fasilitas industri militer, hingga jaringan energi jauh di dalam wilayah Rusia. Di balik rentetan drone, rudal balistik, kilang minyak, dan jalur suplai, muncul satu tanda besar bahwa perang ini mungkin sedang memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada malam 7 Juli hingga pagi 8 Juli 2026, Kiev kembali memasuki jam-jam paling menegangkan. Kota yang menjadi pusat pemerintahan Ukraina itu tidak hanya menghadapi suara sirina, tetapi juga gelombang serangan udara yang datang dari beberapa arah. Bagi warga, malam seperti ini bukan lagi sekedar gangguan tidur. Ini adalah tanda bahwa ibu kota tetap berada dalam daftar sasaran utama Rusia, meski perang sudah lama melebar ke banyak wilayah. Serangan itu datang dalam bentuk kombinasi. Rusia meluncurkan ratusan wahana serang jarak jauh dan beberapa rudal. Ukraina melaporkan ada 169 drone dan 7 rudal, termasuk 5 rudal balistik. Angka ini menunjukkan bahwa Moskow tidak hanya mengandalkan satu jenis senjata. Drone digunakan untuk memenuhi langit, menguras perhatian radar, dan memaksa pertahanan udara bekerja keras. Rudal kemudian menjadi pukulan yang jauh lebih sulit dihentikan. Pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh atau mengganggu 139 drone. Secara angka, itu terlihat besar. Tetapi persoalan utama muncul pada senjata yang paling berbahaya. Seluruh 5 rudal balistik disebut tetap menghantam target. Fakta ini memperlihatkan perbedaan ancaman yang sedang dihadapi Kiev. Drone dapat ditekan dengan kombinasi radar, senjata anti pesawat, dan perang elektronik. Rudal balistik bergerak lebih cepat, datang dengan lintasan tajam, dan menuntut sistem pencegat yang lebih canggih. Pada 8 Juli 2026, dampak serangan terasa di beberapa wilayah Ukraina. Kiev kembali menjadi sorotan, karena ini merupakan tekanan udara kedua dalam 2 hari. Laporan korban tewas dan luka juga muncul dari Kharkiv dan Zaporizhia. Ledakan yang terjadi bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga memperkuat pesan bahwa Rusia masih mampu menjangkau pusat-pusat penting Ukraina, bahkan ketika pertahanan udara bekerja tanpa henti. Di balik serangan itu, ada waktu yang sangat menentukan. Ukraina sedang sangat membutuhkan tambahan sistem pertahanan udara. Setiap rudal yang lolos menambah tekanan politik dan militer terhadap Kiev. Setiap drone yang ditembak jatuh tetap menghabiskan sumber daya. Setiap malam serangan membuat kota harus memilih antara bertahan, memperbaiki kerusakan, dan menjaga kesiapan untuk serangan berikutnya. Inilah bagian yang membuat serangan 7 hingga 8 Juli 2026 terasa berbeda. Rusia tampak tidak hanya mengejar kerusakan fisik. Moskow sedang menguji daya tahan sistem pertahanan Ukraina. Drone menjadi alat untuk menekan jumlah pencegat dan perhatian operator. Rudal balistik menjadi alat untuk menembus lapisan yang paling sulit dilindungi. Pola ini membuat tekanan udara berubah menjadi permainan hitung-hitungan. Bukan hanya siapa yang menembak lebih banyak, tetapi siapa yang lebih cepat kehabisan perlindungan, amunisi, dan waktu untuk merespons. Bagi Kiev, malam itu menjadi bukti bahwa langit ibu kota belum sepenuhnya aman. Pertahanan udara mampu meredam sebagian besar ancaman, tetapi belum cukup untuk menutup semua celah. Dalam perang yang semakin bergantung pada teknologi jarak jauh, satu rudal yang lolos dapat membawa dampak lebih besar daripada puluhan drone yang berhasil dijatuhkan. Di ruang komando, keputusan singkat menentukan apakah sebuah distrik tetap selamat atau kembali diselimuti asap. Serangan ini menandai perubahan cara perang dilihat. Garis depan tetap penting, tetapi tekanan utama kini juga datang dari atas kota, dari ruang udara yang dipenuhi sinyal radar, jejak mesin, dan keputusan cepat dalam hitungan detik. Pada 8 Juli 2026,
Setelah serangan udara menghintam Kiev, Moskow membawa narasi berbeda. Rusia menyatakan bahwa sasaran utamanya bukan kawasan sipil, melainkan fasilitas industri pertahanan Ukraina. Klaim itu menyebut adanya lokasi produksi komponen rudal jelajah Flamingo dan tempat perakitan drone jarak menengah hingga jarak jauh. Pernyataan ini belum dapat dipastikan secara independen, tetapi arah pesannya sangat jelas. Rusia ingin menunjukkan bahwa targetnya berada pada rantai produksi senjata, bukan hanya posisi tempur yang sudah aktif di medan perang. Di titik ini, makna serangan menjadi lebih luas. Moskow tampaknya berusaha memukul kemampuan Ukraina sebelum senjata itu diluncurkan, bukan sekedar menghancurkan peluncur, kendaraan atau gudang amunisi, tetapi menekan ruang kerja tempat komponen dibuat, dirakit, diuji, lalu dikirim ke satuan operasional. Jika rantai seperti ini terganggu, dampaknya tidak selalu terlihat dalam satu malam. Efeknya dapat muncul bertahap saat pasokan drone berkurang, perbaikan melambat, dan jadwal produksi berubah. Strategi semacam ini masuk akal dalam perang panjang. Ukraina semakin banyak mengandalkan kemampuan lokal untuk mempertahankan diri dan menyerang dari jarak jauh. Drone menjadi senjata yang fleksibel, murah dibanding rudal besar, dan mampu digunakan untuk mengganggu target bernilai tinggi. Rudal jelajah juga memberi Kiev pilihan untuk menjangkau titik yang lebih dalam. Maka bagi Rusia, fasilitas produksi bukan hanya bangunan industri, itu adalah sumber ancaman masa depan. Klaim tentang Flamingo menjadi bagian yang paling menarik. Rudal jelajah seperti ini, jika benar terhubung dengan kapasitas produksi Ukraina, akan menjadi simbol perubahan penting. Ukraina tidak hanya menunggu bantuan, tetapi mencoba memperluas kemandirian persenjataan. Dalam perang modern, kemampuan memproduksi sendiri berarti kemampuan menjaga tempo. Negara yang mampu membuat drone, memperbaiki sistem, dan mengembangkan rudal akan lebih sulit ditekan hanya dengan blokade suplai luar. Namun serangan ke fasilitas industri juga membawa resiko narasi. Ketika rudal menghintam kota besar seperti Kiev, batas antara target militer dan dampak sipil menjadi sangat sensitif. Rusia bisa menyebut sasaran sebagai industri pertahanan, tetapi dunia tetap melihat akibat di lapangan. Api, reruntuhan, korban, dan kepanikan warga membuat klaim militer harus selalu diuji dengan bukti yang kuat. Disinilah perang informasi berjalan sejajar dengan perang senjata. Pada 8 Juli 2026, pesan yang dibawa Moskow bukan hanya soal kerusakan. Rusia ingin membuat Ukraina merasa bahwa bagian belakangnya juga dapat ditembus. Bengkel produksi, jalur perakitan, gudang komponen, dan jaringan pendukung teknologi semuanya masuk dalam tekanan. Ini adalah cara untuk mengganggu keyakinan bahwa ibu kota bisa menjadi pusat produksi yang relatif aman. Bagi Ukraina, tantangannya menjadi berlapis. Mereka harus melindungi kota, menjaga warga, mempertahankan jaringan listrik, dan memastikan produksi militer tidak berhenti. Setiap fasilitas yang rusak harus diperbaiki, setiap komponen yang hilang harus diganti, setiap teknisi dan operator harus tetap bekerja di tengah ancaman serangan susulan. Serangan Rusia pada 8 Juli 2026 memperlihatkan satu perubahan penting. Sasaran perang tidak lagi hanya terlihat di peta tempur. Ia juga berada di pabrik, laboratorium, gudang elektronik, jalur logistik, dan ruang produksi yang menentukan kemampuan Ukraina untuk bertahan dalam bulan-bulan berikutnya. Pada malam 7 Juli hingga pagi 8 Juli 2026, serangan balasan Ukraina bergerak ke arah yang berbeda. Drone tidak diarahkan ke parit atau permukiman kecil di sekitar garis depan. Sasarannya berada jauh di dalam wilayah Rusia, pada fasilitas yang menjadi bagian penting dari aliran bahan bakar, distribusi minyak, dan dukungan militer Rusia. Target yang disebut mencakup kilang Taneko dan Taif-NK di Nizhnekamsk, Tatarstan, kilang Saratov, pangkalan udara Borisogledsk di Voronezh, serta fasilitas pompa minyak di Bashkortostan. Jarak beberapa lokasi ini memperlihatkan bahwa Ukraina tidak hanya ingin membuat gangguan sesaat. Kiev sedang menunjukkan kemampuan untuk menjangkau titik belakang Rusia yang sebelumnya dianggap terlalu jauh dari medan perang. Pada 8 Juli 2026, Rusia mengklaim berhasil menjatuhkan 415 drone dalam semalam. Angka itu besar, tetapi laporan kerusakan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa sebagian ancaman tetap menembus pertahanan.
Di Saratov, pejabat lokal melaporkan kebakaran, kerusakan, korban luka, dan 1 korban tewas. Ini memperlihatkan bahwa jumlah drone yang dicegat tidak selalu menggambarkan kondisi penuh di lapangan. Dalam serangan jarak jauh, 1 drone yang lolos dapat cukup untuk memicu kebakaran besar di fasilitas bernilai tinggi. Kilang minyak menjadi sasaran yang sangat sensitif karena fungsinya tidak berdiri sendiri. Kilang mengubah minyak mentah menjadi bahan bakar yang dibutuhkan kendaraan, generator, pesawat, dan jaringan suplai. Ketika fasilitas seperti ini terganggu, dampaknya bisa merambat ke pengiriman, penyimpanan, harga, dan kesiapan operasional. Bagi negara yang berperang, bahan bakar bukan sekedar komoditas. Bahan bakar adalah darah yang membuat mesin perang tetap bergerak. Pada periode yang sama, Laut Azov juga masuk dalam tekanan. Ukraina mengklaim menyerang tanker Rusia yang membawa bahan bakar menuju Crimea. Jalur ini penting karena terhubung dengan kebutuhan suplai Rusia di semenanjung tersebut dan wilayah selatan Ukraina yang berada di bawah pendudukan. Serangan terhadap kapal pengangkut bahan bakar bukan hanya mengincar muatan, tetapi juga rasa aman pada jalur belakang yang selama ini menopang operasi Rusia. Pergerakan Ukraina pada 7 hingga 8 Juli 2026 memperjelas perubahan taktik. Kiev tidak hanya mencari efek ledakan. Serangan diarahkan untuk membuat Rusia mengeluarkan lebih banyak biaya perlindungan. Setiap kilang harus dijaga, setiap stasiun pompa harus diawasi, setiap kapal tanker harus bergerak dengan risiko lebih besar. Semakin luas area yang harus dilindungi, semakin berat beban pertahanan Rusia. Di sisi lain, serangan seperti ini juga mengirim pesan psikologis. Wilayah belakang Rusia tidak lagi sepenuhnya tenang. Kota industri, fasilitas energi, pangkalan udara, dan jalur laut dapat masuk dalam jangkauan drone. Bagi Moskow, ini berarti perang tidak hanya berlangsung di Ukraina, tetapi juga menyentuh infrastruktur yang menjaga stabilitas dalam negeri. Serangan Ukraina terhadap energi Rusia pada 8 Juli 2026 menunjukkan arah baru perang jarak jauh. Yang dipukul bukan hanya pasukan, melainkan sistem pendukung yang membuat operasi militer dapat berjalan hari demi hari. Dalam pola ini, kilang, tanker, dan stasiun pompa berubah menjadi medan tempur baru yang menentukan daya tahan perang. Perang Rusia dan Ukraina kini semakin menunjukkan perubahan arah yang serius. Serangan tidak lagi hanya berpusat pada garis depan, tetapi melebar ke titik-titik yang menentukan kemampuan masing-masing pihak untuk terus bertempur. Rusia menekan pusat industri militer Ukraina, sementara Ukraina mengincar jaringan energi dan jalur suplai Rusia. Pola ini memperlihatkan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga oleh daya tahan produksi, logistik, pertahanan udara, dan kemampuan menjaga infrastruktur vital. Setiap serangan membawa pesan strategis, dan setiap target menunjukkan bagian mana yang dianggap paling penting oleh lawan. Demikian informasi kali ini, semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika terbaru dalam perang Rusia dan Ukraina. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi, fakta, dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.